Dalam hidupku Tuhan, semuanya baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sekali lagi, dari semula Tuhan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siap bagi masa depanku, bagi masa depanku yang
Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Hati kami Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Bahwa apa yang Ku buat itu bagi kami semuanya baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Mungkin orang lain, keluarga, siapapun mungkin melupakan kami, tidak memperdulikan kami, tapi ada satu nama yang tidak pernah meninggalkan kami, yaitu Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa kami ucapkan pagi hari ini, karena kami masih bisa bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan bersama jemaat-Mu di gereja maupun di mengikuti ibadah online. Tuhan memberkati kami, Tuhan melawat kami, Tuhan memuaskan hati kami yang haus akan Tuhan, Tuhan menguatkan kami yang lemah, Tuhan menghibur kami yang susah, Tuhan menyembuhkan kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyata kuasa-Mu dalam hidup kami. Berkati pada kami pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Tuhan, Engkau yang mengambil alih semuanya, hamba-hamba-Mu yang melayani, diberi
diberkati, dilawat, diurapi oleh Tuhan yang melayani kami pada pagi hari ini. Semua alat-alat yang kami pakai Tuhan, semuanya Engkau kuduskan supaya umat-umat-Mu juga menikmati hadirat Tuhan. Kami tolak segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mengganggu jalannya ibadah kami, yang mengganggu hati, pikiran, konsentrasi kami memuji Tuhan. Kami bersama-sama bersatu hati Tuhan berdoa. Kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami luaskan roh Allah bekerja, dan kami undang hadirat-Mu Tuhan. Engkau hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji Tuhan, kami akan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mulai ibadah kami ini. Semua kita yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, dengan hormat saya persilakan untuk duduk kembali. Dan sebelum kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita akan melihat dulu pengumuman kita Gereja Hosana sepanjang minggu ini. Haleluya. Persilakan. Pengumuman ibadah raya Minggu 31 Oktober 2021. Ibadah raya minggu depan 7 November 2021 onsite di gereja dan online. Yang pertama pukul 7 ibadah umum, yang kedua pukul 10 ibadah umum, yang ketiga pukul 4 sore ibadah youth dan teens, disertai pelayanan perjamuan kudus dengan dress code putih. Info Gereja Anak Hosana Kids pukul 11 live di YouTube GPDI Hosana Bandung. Doa Wanita Wilayah Timur 2 November 2021 pukul 10 di gereja. Doa Wanita Wilayah Barat 2 November 2021 pukul 2 siang di rumah Mama Ian Jatayu. Info Komsel online dan Rabu Berdoa online dilaksanakan setiap hari Rabu melalui aplikasi Zoom pukul 7 malam. Persembahan dana-dana gereja melalui scan QR Code di bawah ini silakan di-scan sesuai kebutuhan, kas gereja atau operasional gereja, pembangunan gereja, dan diakonia. Rekening bank dana-dana gereja, transfer tanpa scan QR Code, kas gereja atau operasional gereja, pembangunan gereja, dan perpuluhan dengan nomor-nomor rekening yang sudah tertera berikut ini. Info WA Grup Hosana, yang pertama WA Grup GPDI Hosana Family adalah informasi dua arah. Yang kedua adalah WA Grup Sekretariat Hosana adalah informasi satu arah. Jemaat Hosana dimohon aktif untuk memasukkan nomor handphone Anda di dua WA Grup di bawah ini untuk mendapat info-info penting dari gereja. Launching ibadah pria Pantai Kosta Hosana hari Kamis 4 November 2021 pukul 7 sampai 8 malam on-site di gereja. Pembicara Pendeta Nathanael Niko, Bandung. Mari Bapak-Bapak pria Hosana bangkitlah dan hadirlah dalam komunitas pria Hosana ini. Ditunggu kehadirannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Maupun saudara yang ada di mengikuti ibadah online dimanapun saudara berada di seluruh Indonesia maupun yang ada di mancanegara yang mengikuti kami ibadah Hosana pagi hari ini. Ada haleluya, ada puji Tuhan di akhir dari bulan Oktober tentunya ya. Bulan Oktober ini Tuhan tetap memelihara kita, amin. Tuhan tetap menjaga kita. Karena apa? Dia mengasihi kita. Sama-sama kita berdiri naikkan pujian ini dengan sukacita. Kiri kananku ada Tuhan, di sekelilingku ada Tuhan. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berhasrat kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, Tuhan, karena Tuhan pelindung. Bersama Dia ku takkan gentar. Haleluya. Sekali lagi, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu
berserah kepada siang malam ku ingat Tuhan. Haleluya, karena Tuhan pelindung, bersama Dia ku takkan gentar. Haleluya, menghadapi katakan kiri kananku, kiri kananku ada Tuhan. Haleluya, kelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama kiri kananku, kiri kananku. Haleluya, puji Tuhan, dalam hidupku ada. Katakan dengan iman, kiri kananku ada Tuhan. Haleluya, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus kiri kananku, kiri kananku ada. Amin, puji Tuhan. Haleluya, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama Yesus, Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita naik ke satu pujian. Hatiku senang, hatiku girang. Amin. Ada Yesus bersama dengan kita. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Hatiku senang, hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas. Nah, hatiku senang, amin. Hatiku senang, hatiku girang, amin, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembahnya. Puji saja, sekarang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Haleluya, puji Tuhan. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hati. Sekali lagi, hatiku senang, hatiku senang, hatiku girang, amin, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas. Mari puji, mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembahnya. Puji saja, sekarang terjadi. Aku bebas, aku sembuh. Mari puji, haleluya, puji Tuhan. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembahnya. Katakan dengan iman, terjadi. Aku sembuh, aku bebas, aku sembuh, aku bebas. Haleluya, aku bebas, aku sembuh. Sekali lagi, aku bebas. Haleluya, aku bebas, aku sembuh, aku menang. Haleluya, puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita dibebaskan oleh Tuhan, amin. Amin. Karena firman Tuhan waktu minggu kemarin, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan pagi hari ini, jika kita bersukacita di dalam Tuhan, selama kita masih hidup, tidak pernah kita lepas dari setiap masalah. Tetapi jika kita menyikapi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita akan tampil menjadi pemenang. Karena Dia menguatkan kita. Hanya nama Yesus yang memberikan kita ketenangan dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Asal kita selalu rindu akan Dia, seperti rusa yang merindukan air. Puji Tuhan.
Kita naikkan kembali pujian ini dari awal seperti rusa merindukan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Katakan mengadulah kepada sebut dia Yesus. Yesus Engkau baik Bapa, Kau berarti bagiku. Sama-sama kita bangkit berdiri menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Seperti rusa jiwaku rindu Engkau.
menyadari Allahku, di luar Engkau kami tak bisa berbuat suatu apapun. Tanpa Engkau kami binasa Allahku. Sebab itu kami bersyukur kami ada di dalam Engkau. Sebab sungguh hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong kami, penghibur kami, pembela kami. Engkau segalanya bagi kami. Kami bersyukur keberadaan kami pagi ini karena anugerah Tuhan. Diberkatilah kami yang mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah mereka secara online dimanapun berada mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Engkau akan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Bukan menurut akal pikiran kami. Akal pikiran kami terbatas Tuhan. Tapi Engkau tidak terbatas. Kuasa-Mu tidak terbatas. Kasih-Mu tidak terbatas. Hikmat-Mu tidak terbatas. Kekuatan-Mu tidak terbatas. Berkat-Mu tidak terbatas. Kami menyembah Allah yang luar biasa. Semua kami dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami nikmati firman-Mu dalam nama Yesus. Semua yang kita menikmati firman, katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara, yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, shalom. Puji Tuhan, saudara berbahagia pagi hari ini. Kita sudah menikmati firman Tuhan sekian minggu berturut-turut tentang menjaga hati. Dan saudara, hati itu lebih dari segalanya. Karena firman Tuhan katakan di dalam Amsal 4:23 itu pasti sudah baca ya. Sama-sama kita ucapkan 2, 3. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Jadi kondisi hati kita yang menentukan kehidupan atau kematian. Jadi saudara, semua tergantung hati kita, kematian atau kehidupan yang keluar. Nah saudara, minggu lalu diakhiri firman Tuhan oleh Yohan katakan mungkin ada saatnya hati kita gundah gulana. Hati kita mungkin kecewa, pahit saudara. Apa yang kita harus lakukan? I know what is the meaning bitter heart. Saya sangat mengerti apa artinya itu kepahitan. Apa artinya pahit. Karena saya pernah ada di situ. Dan saya yakin setiap manusia levelnya mungkin berbeda-beda. Levelnya mungkin ada level 1, level 2, level 3, level 4. Tapi saudara, pasti semua kita pernah mengalaminya. Apa artinya itu kepahitan atau pahit hati? Saya pernah ada dalam situasi, dari situasi, kondisi, sudut manapun tidak ada alasan untuk saya bersuka cita. Tidak ada alasan untuk saya bergembira, tidak ada alasan. Fritze bilang sama saya, tante listrik mati di gereja, kami gak bisa bayar. Gak ada uang untuk bayar listrik. Lantas dia bilang, jangan-jangan nanti air kita dimatikan lagi. Dalam situasi kondisi yang amat sulit. Saudara, saya ditelepon hampir setiap hari. Teror. Dari sini sampai saya trauma angkat telepon saudara. Karena saya tahu telepon ini pasti meneror saya. Dan kalau saudara mungkin pernah alami, dan saya mau bilang kepada saudara, saya kalau melayani orang sering berkata, iya tante Rahel sih gak ngalami. Pernah saudara alami?
Kalau kita katakan jangan pelihara pahit hati itu enggak akan merusak diri. Saya melayani di beberapa daerah di Indonesia, saudara, selalu saya dipanggil dengan tema yang sama. KKR, seminar tentang doa, pujian, penyembahan, dan kesembuhan batin. Di mana-mana saya itu aja topiknya. Saya bilang, Tuhan apa enggak ada topik lain? Lantas Tuhan bilang, untuk itulah kamu dipanggil. Dan kalau saya mengalami konseling orang, saudara, saya pernah mengajar di sekolah Alkitab, saudara, itu murid-murid ratusan ngantri mau konseling dengan saya semua. Dan kalau saya katakan gak baik kepahitan itu, gak baik sakit hati itu, merusak diri. Dan saudara, mereka bilang, iya tante gak ngalamin seperti saya. Tante Rahel sih gak tahu apa artinya dilukai, apa arti dikhianati, apa arti disiksa. Ayah saya kalau pulang saya disundut pakai rokok. Jadi saudara, pasti semua kita pernah alami, hanya levelnya mungkin berbeda. Entah karena rumah tangga, karena suami yang melukai, istri yang mengecewakan, orang tua yang tidak mengasihi, ekonomi yang morat-marit, fitnahan, direndahkan, dilecehkan. Banyak sebab. Waktu kita susah, gampang orang menginjak kita. Gampang orang merendahkan kita, salah kita mungkin sedikit sekali. Tapi karena kita tidak punya daya apa-apa, gampang kita dipersalahkan. Nah, kalau situasi ini ada dalam hidup saudara, saya katakan orang berkata enggak gampang, memang enggak gampang. 1000 kali saya katakan kepada saudara, alirkan pengampunan, alirkan pengampunan. Tapi saudara, ada obat yang manjur pagi hari ini. Bagaimana kita menjaga hati kita. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-10. Kalau mungkin toh pagi ini ada saudara yang mungkin mengalami hal yang sama. Atau mungkin saudara pernah mengalaminya. Nah, kalau satu waktu saudara ada di situasi ini, atau mungkin pagi ini ada di situasi ini, saya tidak tahu. Walau kadangkala saudara saya berdoa, Tuhan, saya menyembah Tuhan, tiba-tiba terlintas, kamu doakan si A, kamu doakan si B, dia sedang begini, dia sedang begini. Roh Kudus kasih kepekaan. Dan saya percaya walaupun saya tidak datang kunjungi saudara, kuasa doa pasti melawat saudara. Saya percaya itu. Karena saya alami waktu saya di Penang, Bapak Ibu Saudara. Itu pagi-pagi kalau tidak salah saudara. Pagi apa sore saya tidak tahu karena ruang itu AC terang, gak tahu siang gak tahu malam saudara. Dan saudara tahu pada waktu itu saya mendengar ada orang nangis. Saya melihat saya sudah di peti mati seperti orang mati. Dan seperti orang karo kan ditangisin. Kalau dia mamanya mamaku gitu kan ya. Kalau bibinya bibiku. Terus saya bilang, oh kok saya seperti ada di Jambur ini ya. Oh kok seperti saya di ruang duka. Dan saya melihat sekeliling saya seperti menangisi saya. Itu di alam roh. Saya enggak tidur. Saya lagi kesakitan yang luar biasa. Dan saudara, saya dengar karena yang menjaga saya adalah Mahda Sino Haji, keponakan kandung saya, ibu gembala dari Aji Julu. Dia bilang, saya lihat dia nangis. Seolah dia bilang, bitengah, gue malam kalau pinakin dundai bitengah, gue sehat. Kalau kami itu kan nangis orang meninggal ya. Terus dia nangis. Nah saudara, dan sementara suara itu, saudara saya di tengah situasi yang sulit saya terjemahkan. Sakit yang luar biasa. Saya tidak ada 1 menit pun tidak rasa sakit sekali. Dan saudara, di satu sisi saya mendengar saudara menyembah Tuhan. Saya mendengar ada ratusan orang di ruangan itu menyembah Tuhan. Seolah-olah lorong itu penuh.
Seolah-olah gang-gang itu penuh. Seolah-olah lorong-lorong itu penuh dengan jemaat Hosana. Dan yang saya tahu ada banyak orang. Dan saya pengen ngomong, Pi, ngapain mereka di sini? Nanti diusir. Banyak sekali mereka, Pi. Aduh, saya takut nanti diusir sama ada suster-suster orang India. Saudara, Bapak Gembala terlambat pulang aja, udah langsung disuruh pulang. Saudara, Bapak sudah jam 9. Jadi saya ada rasa khawatir. Saya bilang, Pi, tolong Pi, suruh mereka pulang. Suruh mereka pulang. Nah, sementara suara di sini menangisi saya yang sudah mati, sementara di sini menyembah berdoa buat saya. Jadi ada peperangan yang luar biasa. Dan saya bilang, aduh jangan sampai rumah sakit ini nanti marah. Begitu banyak orang yang berdoa di gang di mana. Dan saya hafal suara saudara. Saya kenal ini suara Mama Haga. Saya kenal ini suara si A, si B. Saya kenal suara itu semua. Saya kenal suara Bowo. Kok mereka ada di gang-gang ini semua menangis, menyembah. Ingat, menyembah. Dan kemudian mereka berdoa. Saudara, makin tinggi penyembahan mereka, makin tinggi doa mereka. Suara yang meratap tangis meninggal tadi lama-lama hilang, lama-lama hilang. Tinggal kuasa doa itu bekerja di rumah sakit itu. Dan saya tahu persis saat itu saya tidak mati. Saya akan sembuh, saya akan pulih karena air mata orang-orang yang mengasihi saya. Dan terbukti hari ini saya ada karena kuasa doa yang luar biasa itu. Saudara, di Bandung, saya di Penang. Di Bandung saudara berdoa, di Penang mujizat terjadi. Jadi saya sangat percaya tentang kuasa doa. Itu sebabnya saudara, walaupun saudara saya diberitahu Tuhan doakan si A, doakan si B, saya percaya. Saya tidak datangin saudara, saya tidak teleponin saudara, tapi saya percaya. Doa air mata siang dan malam yang kami naikkan sebagai hamba Tuhan, berseluruh jemaat, Tuhan pasti berkati. Karena itulah tanggung jawab kami, menjaga saudara. Lewat apa kami menjaga saudara? Lewat doa kami. Dan itu yang terjadi dalam Mazmur pasal yang ke-10. Saudara, kalau satu waktu terjadi dalam hidup kita, apa yang kita lakukan? Mari kita melihat ayat 14 saudara. Kalau sudah dapat katakan apa? Iya, mari berdiri bersama. Ayat 14 saudara, kalau mungkin satu waktu kita ada dalam posisi rasa sakit yang luar biasa, kepahitan yang luar biasa. Tuhan memberi firman ayat 14, 2, 3. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepada mula orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Katakan amin. Saudara, waktu kita susah hati, waktu kita pahit hati, sebenarnya Tuhan tahu. Bilang Tuhan tahu. Jadi jangan pernah bilang, aduh gak ada yang tahu. Tante Rahel sih gak tahu apa yang saya alami. Iya, saya gak tahu. Tante Rahel sih gak tahu apa yang sedang saya alami. Iya, saya gak tahu. Tapi firman Tuhan berkata, seperti Ana bilang tadi dalam pujian, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, sebab Dia maha hadir dan Dia maha tahu. Dan ayat ini berkata, engkau memang melihatnya. Jadi pagi hari ini katakanlah, terima kasih Tuhan, segala situasi kondisi yang terjadi dalam hidupku, ternyata Tuhan tahu. Tuhan lihat,
Kalau tengah malam saudara nggak bisa tidur, Tuhan tahu. Tengah malam saudara mungkin susah hati, menderita, Tuhan tahu. Ayat ini katakan, engkau melihatnya. Dalam terjemahan lain katakan, sungguh-sungguh Tuhan tahu dan Tuhan melihatnya. Orang tua kita kadang nggak tahu, kita nangis pada malam hari, saudara. Entah kenapa beberapa minggu terakhir ini, saudara, saya sangat merindukan keluarga saya. Gak bisa dibuat-buat. Saya sangat merindukan kakak saya, dan saya merindukan ibu saya, kan gak mungkin, udah gak ada. Dan saya merindukan abang saya, yang begitu care sama saya. Dan saya waktu saya malam, saudara, merenung, iya ya, kalaulah abang saya masih ada yang mendukung kami dari awal pelayanan ini, betapa bahagia dia lihat saya masih bertahan dalam pelayanan sampai hari ini. Dan dia boleh melihat, nah kan sudah gak ada, impikan sesuatu yang tidak mungkin. Dan tanpa terasa, kadang kita gak sadari, air mata kita mengalir. Air mata kita mengalir, saya diam di kamar, keluar air mata rindu. Jadi kalau saudara merindukan keluargamu, orang tuamu yang sudah meninggal, keluar air mata, itu gak dosa. Itu bukti kita tetap mengasihi dia, walaupun dia sudah tidak ada. Kan kita masih manusia, hanya jangan berdosa. Artinya nangis pula saudara. Kujang ya aku nandoi. Bagaimana lah nasibku, mama enggak. Tapi kalau kita ingatkan, kenangan kepada orang benar, kata firman Tuhan, mendatangkan berkat. Jadi ketika saya merenung, mengenang abang saya, saudara, ayah saya enggak terlalu, karena mungkin saya belum terlalu banyak pengalaman, dan saudara, dan saya kenang apa yang dia lakukan, kasihnya. Waktu saya remaja, saudara, sampai saya enak dengar les. Tidak ada hari, tidak ada les selalu. Dan ternyata maksudnya baik. Supaya tidak ada waktu saya untuk keluyuran. Dan mengenang itu, saudara, saya sendiri gak ada yang tahu. Suami tidur gak tahu, siapapun gak tahu. Tapi waktu hati kita merindukan sesuatu, Tuhan tahu air mata kita. Dan apa yang kita lakukan? Firman Tuhan katakan, saudara, waktu kita susah, waktu kita sakit hati, waktu ada kepahitan, waktu ada rasa duka cita, waktu ada rasa terluka, enggak ada jalan lain. Bawa hati kita kepada Tuhan. Untuk apa? Ayat ini katakan, supaya dia mengambilnya. Sekali lagi saya mau jelaskan, bahwa supaya dia mengambilnya. Dia ambil rasa susah itu, dia ambil rasa duka itu, dia ambil rasa sakit itu, dia ambil rasa kecewa itu, dia ambil rasa tertekan itu. Ayat ini dikatakan kesusahan dan sakit hati. Ini bicara kepahitan, supaya engkau mengambilnya. Bagaimana Tuhan mau ambil kalau kita tidak serahkan kepada Tuhan? Bagaimana Tuhan mau ambil kalau kita tahan dan kita pelihara? Sebab itu, saudara, serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan mengambilnya. Dalam keadaan kalau Tuhan yang ambil, dia akan ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau saudara butuh penghiburan, dia akan berikan penghiburan. Kalau saudara butuh kekuatan, dia akan berikan kekuatan. Jadi saudaraku, datang dan serahkan kepada Tuhan supaya dia mengambilnya ke dalam tangannya sendiri.
Tuhan ambil dengan tangannya sendiri. Dan saya belajar banyak firman Tuhan tentang tangan Tuhan. Apapun yang ada di tangan Tuhan, kutuk pun bisa menjadi berkat. Apa yang ada di tangan Tuhan semuanya menjadi berkat. Saudara lihat, kalau Tuhan jamah orang lumpuh berjalan. Saudara lihat, orang buta melihat. Apapun yang ada di tangan Tuhan tidak pernah mencelakakan kita. Tangan Tuhan, tangan yang limpah kemurahan. Tahan yang limpah anugerah. Dan firman Tuhan menjanjikan kita pada pagi hari ini. Kita bawa dan dia akan ambil dengan tangannya sendiri. Dan saya coba saudara merenungkan, memvisualisasikannya apa arti. Kalau tangan Tuhan yang mengambilnya. Ada satu lagu dia berkata saudara, bahwa tangan Tuhan, tangan yang mampu melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya saudara, kalau satu waktu bagaimana kita menjaga hati kita. Mungkin satu waktu kita nggak bisa pungkiri saudara, kita alami bagaimana bitter heart, kepahitan itu saudara. Itu hanya bisa lepas kalau tangan Tuhan terlibat menjamah hati kita. Kalau tangan Tuhan terkadang menjamah hati kita. Dan saudara, saya pernah alami. Dulu kan mimbar masih di sini, saudara, di tengah dan sini podium. Saya duduk di situ, saya pegang dada saya. Saya bilang, Tuhan, hanya Engkau yang dapat mengambil rasa sakit ini. Hanya Engkau yang dapat mengangkat rasa sakit ini. Setengah jam saya berdoa, saudara, masih tertekan. Terus saya berdoa menyembah Tuhan. Kemudian saya nikmati hadirat Tuhan sampai pada akhirnya saya melupakan rasa sakit itu. Yang artinya disuruh sakit hati gak bisa lagi. Yang timbul belas kasihan. Yang timbul rasa kasihan. Dan ketika saudara sudah menikmati hadirat Tuhan, akan timbul rasa belas kasihan. Dan kalau belas kasihan melingkupi kita, itulah karakter Allah sendiri. Saya gak akan panjang bicara firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan masalah hati, ini masalah yang kita harus perjuangkan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, sampai kita dipanggil Tuhan. Betul saudara? Sebab hati ini, semua kita tahu, hati ini saudara sensitif. Dan bagaimana kita menjaga hati kita supaya terus menerus terpelihara, membangun hubungan dengan Tuhan tidak terganggu, membangun hubungan dengan sesama tidak terganggu. Bagaimana terus menerus kita harus jaga sampai kita mati. Besok mati pun hari ini kita masih bisa sakit hati, benar nggak saudara? Begini parahnya aku kok nggak datang si anu itu. Begini parahnya aku kok nggak datang si anakku itu. Saya melihat saudara beberapa pengalaman seperti itu. Seorang ibu dia berkata kepada saya kalau ingat itu saudara terenyuh, dia bilang, kalau nanti saya meninggal, kalau nanti saya sudah masuk peti dan sudah dikubur, baru kamu kasih tahu ya kepada anakku itu. Saudara, betapa pahitnya hati dia. Benar gak Mama Aga? Jadi kalau nanti saya sudah mati, Rahel sudah di peti ke kubur, baru kasih tahu bilang, mamamu udah mati loh, mamamu udah meninggal loh. Kenapa?
Karena dia begitu terluka, anaknya tidak memperdulikan dia. Saya bilang jangan begitu, jangan simpan sakit hati. Orang sakit hati gak masuk surga, orang kepahitan gak masuk surga. Saya gak mau ibu gak masuk surga. Karena firman Tuhan katakan, ampunilah seperti engkau mengampuni mereka, maka Bapamu yang di surga mengampuni kamu. Jadi kalau kamu tidak mengampuni dia, Bapamu gak mengampuni. Nah kalau Bapa gak mengampuni, sedangkan kita tahu orang yang masuk surga adalah orang yang sudah diampuni. Nangkap saudara? Bapamu di surga tidak mengampuni kalau kamu tidak mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga tidak mengampuni. Kalau Bapa yang di surga tidak mengampuni, berarti kita tetap berdosa enggak saudara? Yang di rumah tetap berdosa enggak? Karena kita diampunilah, maka kita dikatakan kita kudus, kita layak menghadap hadirat Tuhan. Nah kalau kita enggak diampuni, kita enggak layak menghadap Bapa, enggak layak masuk surga. Jadi saya mau bilang saudara, besok mau mati pun saudara, hari ini kita masih bisa sakit hati. Itu sebabnya masalah hati serius, bilang serius. Masalah hati ini sangat penting kita jaga lebih dari segala sesuatu. Sebab itu dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Terjemahan lama, lebih dari semua yang patut dipelihara. Karena hati kita menentukan kehidupankah atau kematiankah. Tapi pagi hari ini bagaimana kita menjaga hati kita, kalau toh kita nggak bisa pungkiri kan, kita bukan robot, kita bukan Superman Ibu Nia, betul nggak? Yang satu waktu kita masih bisa kecewa, dari kecewa mulai rasa sakit, terluka, kemudian kita pahit dan kepahitan, bahkan sampai ke level paling tinggi akar kepahitan yang perlu doa pelepasan. Saudara mungkin ada banyak pengalaman pahit masa lalu yang sulit untuk kita melupakannya. Dan itu seringkali saudara menjadi batu sandungan membuat kita terjatuh olehnya. Kalau itu ada dalam hidup saudara, firman Tuhan katakan, Tuhan lihat, Tuhan tahu bahwa itu kepada Tuhan. Kenapa kita harus menjaga hati saudara? Karena kalau sampai ada kepahitan, penghambat doa dijawab. Seperti paralon, ada sumbatnya, airnya deras dari sana memberkati kita, tapi tersumbat karena hati kita tidak benar di hadapan Tuhan. Betulkan hati kita, betulkan hati kita. Kalau hati kita betul, mujizat Tuhan itu terjadi. Jangan ada penyumbat di paralon hati kita saudara. Dan kalau itu ada, sekali lagi saya muter-muter di sini supaya betul-betul saudara. Mungkin minggu depan saya akan topiknya ganti. Muter di sini supaya kita benar-benar menjaga hati kita dengan melotok pengertian kita. Kalau toh besok lusa kita nggak pungkiri ada hal kata-kata orang yang menghakimi kita. Saudara tahu kata penghakiman? Ya emang apa ya, bahasa yang sederhananya gini. Oh itu memang kok dia begitu. Apalagi kata gini, dasar orang kampung katanya. Sering dengar saudara? Enggak ada kita orang kota. Banggalah saudara orang kampung, karena saudara punya kampung halaman. Banggalah punya kampung halaman. Nah, saudara,
Wah, memang dasar begini, saudara. Ibu saya menasehati kami seperti ini, nakku, boleh kamu marah. Bahasa Karo nggak apa-apa ya, Bapak Hagas terjemahkan nanti ya. Lo dali rawaindu nakku, tapi olah terpusuk kalakai bandu, asa mati pagi ngetna. Apa itu? Oh gitu ya. Aku pun lama ku renungkan tadi malam, nggak bisa ku tangkap. Kalaupun kamu marah, aku marahlah, tapi jangan menusuk seumur hidup nanti. Dia ingat nanti sampai mati. Itu artinya, saudara. Jadi jangan, hati-hati dengan perkataan kita. Yang kedua, jaga hati kita dan jaga juga hati orang lain. Suami, jaga hati istri. Istri, jaga hati suami. Orang tua, jaga hati anak. Ya itu kata Bapak Haga tadi. Boleh kita marah, tapi jangan, kamu kan memang udah begitu. Dari dulu kamu begitu. Seolah-olah kita sudah dihakimi. Kalau memang kita miskin, ya memang orang tuamu begini, keluargamu begitu. Jaga perasaan sesama kita. Jangan orang lain terluka, gak masuk surga gara-gara kita. Jaga hati orang lain. Karena firman Tuhan bilang, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segala macamnya. Kasihi sesamamu manusia. Bantu mereka. Kalau mereka jatuh, jangan ikut kita injak mereka. Jaga hati sesama kita. Dan kalau itu ada pagi hari ini, saya mau akhiri topik jaga hati ini pada pagi hari ini. Kedua nanti Copin, saudara. Saya bilang saya nggak mau banyak bicara dari firman, tapi lewat pengalaman hidup kita. Mungkin ada sesuatu titiknya lekit dan setiap kali kita ingat itu kita terganggu. Firman Tuhan katakan, ini Tuhan. Ini Tuhan. Mungkin sama orang lain kita nggak bisa terbuka. Ini Tuhan. Biar Tuhan ambil dengan tangannya dan dia ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita butuh penghiburan pagi ini seperti saya beberapa sebulan terakhir ini, saudara. Setiap saya berbaring, ingat di muka saya wajah abang saya. Saya bilang, Tuhan hiburkan saya Tuhan. Dan saya menyembah. Dan Tuhan jawab sesuai kebutuhan kita. Dan kita nggak bisa mempertahankan orang yang kita kasihi seumur hidup kita. Betapapun saya mengasihi abang saya. Saudara, saya sudah melakukan apa yang saya bisa lakukan waktu dia di Bandung. Tapi toh kehendak Tuhan lain. Ada waktu kita bahasa Karo, jangan saudara berpikir, wah dia kan hamba Tuhan super. Nggak ada super dalam dunia ini kalau masalah hati. Nggak ada super dalam dunia ini kalau masalah hati, saudara. Firman Tuhan sendiri katakan bahwa minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Tapi penderitaan merobek jiwa. Berarti hati kita ini kayak kertas, gampang robek. Ada saat, saudara, dalam bahasa Karo itu melungan, melenget. Mungkin hanya 5 menit, tapi paling gak enak. Apa itu melungan Bapak? Bukan kesepian, lebih dari kesepian. Rasa kosong kali ya. Melenget kata orang Karo, saudara ya. Pagi hari ini, bawa hati kita. Bentuk hati kita Tuhan yang tahu. Dan saya percaya kalau kita terbuka bawa kepada Tuhan. Bapak Ekin bawa kepada Tuhan. Apa yang membuat saudara mungkin mengalami hati yang gundah gulana itu? Penderitaankah? Kesusahankah? Intimidasikah? Biarkan pagi ini tangan Tuhan bekerja mengambil semua itu. Dan kita akan pulang dengan kelegaan. Kita akan pulang dengan sukacita. Seperti pujian tadi, aku sembuh, aku bebas, aku menang. Karena ada tangan Tuhan yang sudah menjamah hidupku. Pemain musik boleh bantu ke depan. Bagian terakhir ayat 14 katakan,
Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Kepada Tuhanlah orang lemah menyerahkan diri. Dan tidak ada tempat kita menyerahkan diri selain hanya kepada Tuhan. Tidak ada tempat kita menyerahkan diri selain kepada Tuhan, dan tangan Tuhanlah yang akan bekerja dalam hidup kita. Puji Tuhan, karena Dia adalah penolong. Inilah rinduku kepadamu Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Hanya dalam tangan Tuhan kita aman. Hanya dalam tangan Tuhan kita bebas. Kita berdiri bersama. Inilah rinduku kepadamu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku serahkan kepada Tuhan. Seluruh jiwaku memujimu. Amin. Ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku. Hatiku dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku. Inilah rindu. Nikmati Tuhan. Nikmati tangan Tuhan yang terkedang bagi kita pagi ini. Haleluya. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku Tuhan. Seluruh jiwaku, amin, memujimu. Ku memujamu ya Allahku. Katakan ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku
podcast ini pun bisa melihat hati saudara yang rindu dijamah oleh Tuhan. Saya yang terbatas pun bisa melihat dari ekspresi saudara. Saudara pun rindu membawa hatimu kepada Tuhan. Jangan tahan saudara, bawa hati kita kepada Tuhan. Saudara yang di atas, yang di bawah, yang di rumah, dimanapun kita. Mungkin ada sisi, titik kecil yang kalau hari-hari biasa seperti tidak kita sadari. Tapi sebenarnya seringkali titik kecil itu kalau tidak dilepaskan pagi ini menghilangkan sukacita kita. Yang satu waktu akan menjadi bertambah besar. Dan kita tidak bisa menang lagi. Uralabashikia ralamalamalamasa. Ramalamalamamashikia ralamakuri ralabasa. Haleluya. Kornya saja kita nyanyikan, ku berikan hatiku, ku berikan Tuhan untuk Engkau jamah dan Engkau ambil semua rasa luka itu, Engkau ambil semua rasa sakit itu, Engkau ambil semua rasa pahit itu, Engkau ambil semua rasa kecewa itu, Engkau ambil semua Tuhan pagi ini. Mari katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Sama-sama kita bawa kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Angkat tangan kita kanan kepada Tuhan. Tangan kiri kita, ini hatiku Tuhan. Gak ada yang tahu, tapi Tuhan yang tahu. Aku mau bebas Tuhan. Aku mau lepas Tuhan. Aku mau Tuhan angkat semua hati yang tidak benar ini Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ada tangan Tuhan yang bekerja. Ada tangan Tuhan yang maha kuasa. Haleluya, 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 haleluya. Mari sampaikan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, ceritakan kepada Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Rabashikara Lamaya Rabasa, Rabalabalabalaba Shankara Labalabalabalabashe, Rabalabashikiara Lamaya Kuriara Lamasandara Labalabalabalabashe. Haleluya, haleluya. Mari panggil namanya, nama yang ajaib itu, nama Yesus.
kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tangan-Mu lah Tuhan yang terkadang menjamah setiap kami. Terbatas kami mengungkapkan isi hati kami, tapi Tuhan berkata Engkau melihat, Engkau tahu sisi mana dalam hati kami yang terganggu. Pagi ini Tuhan kami minta di dalam nama Yesus Engkau jamah, ambil Tuhan, ambil Tuhan. Sebab Engkau yang dapat mengambilnya dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau ambil semua rasa sakit itu Tuhan. Engkau ambil semua rasa sakit itu Tuhan dalam setiap hati kami. Tangan-Mu yang mengambilnya Tuhan. Tangan-Mu lah yang dapat mengambilnya Allahku. Kami minta dalam nama Yesus, sehingga semua dibebaskan pagi ini. Semua dilepaskan pagi ini. Semua kami bebas dalam nama Yesus. Karena tangan-Mu yang sudah mengambilnya, dan Engkau ganti dengan sukacita, ganti dengan penghiburan, ganti dengan hati kasih, ganti dengan pengampunan. Terima kasih. Setiap kami yang ada pagi ini, kami tahu Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih. Kami tidak mau bawa pulang lagi Tuhan, sebab kami sudah serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang ambil alih, Engkau yang bebaskan, Engkau yang berikan kami kemenangan. Terima kasih. Baik yang di tempat ini, baik yang ada di rumah secara online di mana mereka berada, mereka juga dijamah, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami terima kemenangan. Yang sudah terima kemenangan katakan bersama, amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah. Kita diberikan kitab firman Tuhan, memberikan kita kekuatan buat pelayan-pelayan yang sudah bertugas pagi hari ini untuk mengangkat persembahan. Saya persilahkan untuk ke depan untuk kita memberi persembahan kepada Tuhan. Ya, yang melayani, amin. Persilahkan. Maupun saudara yang ada di rumah, mari kita sama-sama berdoa dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman-Mu, dan terima kasih kami akan memberikan persembahan kami pagi hari ini. Tuhan memberkati kami, memberkati usaha, mata, pencaharian, sidang jemaat-Mu, diberkati dengan berlimpah-limpah, sehingga bisa memberi lagi dan memberi lagi untuk pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang melayani kami persembahan pagi hari ini. Kami akan memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, kita naik ke satu pujian kepada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, di sekelilingku ada Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersamanya ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, Diriku ada Tuhan, dalam hidupku. Yesus selalu bersamaku, selalu memandang Tuhan, selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada-Ku, ya persilakan yang ke depan. Ku berpasrah kepada-Nya. Ingat Tuhan, karena Tuhan melindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, haleluya, haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu mengiring kananku. Kiri kananku ada Tuhan, oh amin. Kelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus aku selalu memandang Tuhan, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Amin. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Amin, puji Tuhan. Setiap hari ada Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tante Pak firman Tuhannya ditutup dengan tentang hati bulan ini. Seperti yang dibilang Ibu Gembala, ada kalanya Tuhan taruh hati seseorang di hati kita untuk berdoa. Waktu hari Jumat yang lalu Bapak Ibu, bahwa saya sedikit saja dengan firman Tuhan sampaikan Ibu Gembala, saya mengambil waktu untuk puasa di hadapan Tuhan karena pelayanan. Dan Tuhan ingatkan ibu saya menangis dan menangis. Tuhan tolong ibu saya. Ternyata waktu saya berdoa itu rupanya ibu saya sakit. Dan tanpa sepengetahuan saya juga, mereka adik-adik saya, karena ibu saya hanya punya telepon biasa ya, yang hanya untuk telepon dan SMS. Jadi minta tolong ke tetangga kami untuk video call dengan kami anak-anaknya yang jauh, karena semua anaknya merantau. Dan saya tidak mengetahui hal itu karena saya mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Waktu diberitahukan dan saya mengatakan, Tuhan terima kasih. Karena walaupun saya tidak ikut melihat keadaan ibu saya waktu video call keadaan dia, tapi saya berdoa buat dia. Karena posisi saya waktu itu berdoa. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Itulah tentang hati, bahwa Tuhan menaruh di hati kita di saat kita berdoa. Dan saya tahu ibu saya baik-baik saja. Tapi pas waktu hari Jumat itu, boleh dibilang keadaannya drop. Tapi dengan pertolongan Tuhan, semuanya Tuhan tolong dengan baik. Oleh karena itu berdoa Bapak Ibu buat ibu saya. Memang kalau di usianya memang sudah 60 tahun, tapi belum terlalu tua. Karena saya anak yang paling besar. Dari berdoa buat ibu saya supaya
Tuhan juga berikan kesehatan dan kesembuhan buat ibu saya, dan tentu juga buat semua sidang jemaat Tuhan, yaitu jemaat Hosana dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, kita akan sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan menaikkan suatu pujian, berdoa kepada Tuhan. Ku yakin Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Menjadi pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Bukan hanya soal Tuhan Yesus ekonomi kami, tetapi kesehatan kami juga diberikan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong kami pagi hari ini Bapa, dimanapun seluruh sidang jemaat-Mu, seluruh sidang jemaat Hosana, mulai dari anak-anak balita hingga orang-orang dewasa dan sampai lanjut usia, diberkati jemaat Hosana, diberikan Tuhan kekuatan, diberikan Tuhan kemampuan. Yang mengalami sakit penyakit apapun yang dialami jemaat-Mu, kami bersatu hati, oleh bilur-bilur kuasa darah-Mu sembuh mereka Tuhan. Ibu hamba-Mu juga disembuhkan oleh Tuhan. Ada kemenangan dari Tuhan yang Kau berikan buat kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati pendidikan anak-anak jemaat Hosana, dimanapun berada Engkau tolong Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus, dan berkati. Terima kasih Bapak Ibu Gembala kami diberkati oleh Tuhan. Beri kesehatan dan kekuatan Tuhan, supaya hamba-Mu sehat dan kuat. Memberikan domba-domba-Mu makan Tuhan. Berikan kemampuan dari Tuhan. Apapun pergumulan mereka, diberi Tuhan pertolongan. Semua keluarga besar, anak mantu dan cucu diberkati. Kebutuhan dalam rumah Tuhan diberkati oleh Tuhan. Berkati kebutuhan di pastori hamba-hamba-Mu, diberkati dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pagi hari ini bangsa negara kami Indonesia. Berkati pemimpin kami, pejabat tertinggi hingga sampai terendah. Berkati mereka, bahkan keamanan kami juga ditolong oleh Tuhan. Bandung di mana kami tinggal diberkati oleh Tuhan, supaya kami juga aman dan tentram di kota Bandung ini ya Tuhan. Terima kasih, berkati lingkungan gereja ini juga, supaya kami tetap nyaman bermuji Tuhan di tempat ini, dan kami berdampak yang baik buat pekerjaan-Mu buat seluruh tetangga-tetangga kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kedangkan kedua belah tangan kita untuk kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Berkat ini akan datang memberkati kita semua. Diberkati rumah tangga, diberkati anak mantu cucumu, diberkatilah kesehatanmu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
dan kasih sayang Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua sampai saat ini, sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.